kalau kita lihat pada waktu saya di Mandiri ya, di Bank Mandiri, dan juga saya lihat terjadi juga di tempat lain ya, itu ternyata yang tadinya kita nggak tahu bahwa teman kita itu dari mana lulusannya, misalnya di Bank Mandiri bekerja di IT ya kan, atau di international banking, setelah ngobrol ternyata sama-sama dari IPB gitu. Iya. Ya, nah, itu artinya sebenarnya lulusan IPB itu bisa masuk kemana-mana gitu, ke ke segala bidang gitu. Bahkan ada yang menyingkat institut fleksibel banget gitu kan. Atau kalau di bank, institut perbankan modul. Karena memang kalau saya lihat mungkin seperti di Bank Mandiri lah, barangkali 20% dari pegawai Bank Mandiri itu mungkin dari PB gitu, walaupun belum ada hitungan secara pasti ya. Tapi kalau kita banyak berinteraksi, ternyata banyak juga gitu ya. Bahkan sampai level manajemen ya, direksi itu banyak yang dari IPB gitu, bahkan sampai dirut gitu. Pak Sunarso ya di BRI gitu. Nah, jadi menurut saya memang pendidikan di IPB menjadikan kita sebagai lulusan yang kritis ya, kemudian kita adaptif gitu ya, dan berpikir logis gitu, logik gitu loh. Saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Juga pertama kali lulus IPB sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 60 tahun Institut Pertanian Bogor. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus IPB, yaitu Bapak Nur Hidayat Udin. Saat ini beliau menjabat Direktur Manajemen Risiko dan Head Safety, Security, and Environment PT Mineral Industri Indonesia, Persero. Apa kabar Pak Nur Hidayat? Baik Pak Bambang, Alhamdulillah sehat. Pak Bambang gimana kabarnya? Iya, sehat-sehat. Nah, mungkin pertama Bapak bisa bercerita ketika menempuh pendidikan S1 di Institut Pertanian Bogor, lulus 1993, kemudian langsung menjalani karir di Bank Mandiri sejak 99 sampai terakhir menjadi senior vice president dan saat ini ditugasi menjadi direktur manajemen risiko dan HSSE PT Mineral Industri Indonesia. Silakan Pak. Baik, makasih kesempatannya Pak Bambang. Jadi mungkin saya cerita ya waktu dari kuliah ya dulu. Memang cita-cita saya dari SMA dulu inginnya itu kuliah dan bekerja itu di pertanian, khususnya di kehutanan. Makanya waktu SMA juga waktu itu ngambil IPA ya, biologi. Kemudian ada kesempatan waktu itu kan PMDK ya, IPB itu kan banyak membuka jalur PMDK pada waktu itu, tahun 88 ya. Kesempatan itu saya langsung gunakan gitu, karena saya pikir kalau kita inginnya di pertanian atau kehutanan ya, pasti yang nomor satu itu IPB gitu. Makanya waktu itu saya langsung mendaftar dan alhamdulillah masuk ya waktu itu dengan melalui jalur PMDK. Ya memang mungkin cerita waktu awal kuliah ya,
Ya. Dan barangkali ini terjadi juga di mahasiswa yang lain pada waktu itu. Memang sempat ada shock lah ya, mungkin shock culture begitu boleh dibilang ya, karena kita biasa di SMA itu kan kita di daerah Pak ya, Ya. di daerah itu kita mungkin selalu masuk 3 besar lah gitu ya. Ya. Hanya kita bisa masuk jalur PMDK. Tapi begitu masuk IPB, program matrikulasi, kuliah langsung pada waktu itu kimia ya, sama fisika, itu nilainya 50, 45 gitu ya. Jadi itu bikin shock waktu itu. Apalagi kita biasa tinggal sama orang tua, baru sekali itu gitu kan, ke luar kota itu memang ya, sesuatu yang ini juga yang apa membuat kita shock ya. Tapi kemudian setelah berjalannya waktu akhirnya kita bisa menyesuaikan diri dan mulai kita apa namanya potensi kita keluar lah gitu ya. Apalagi setelah masuk jurusan waktu itu kan waktu tingkat persiapan belum ada jurusan Pak ya, kita masih umum gitu ya. Jadi kalau seperti saya waktu itu inginnya di kehutanan ya, jadi belum ada yang terkait dengan itu gitu. Begitu masuk ke jurusan itu kita semakin menikmati lah gitu, karena sesuai dengan passion kita gitu ya. Dan di situ baru hasilnya memang lebih baik gitu ya. Sampai kemudian lulus ya, alhamdulillah waktu itu berkat Allah juga ya, pada waktu menyusun skripsi saya juga dapat pendanaan ya dari konsultan dari waktu itu dari Edinburgh University. Saya melakukan penelitian bersama ya waktu itu karena bimbingan juga dari Pak Dr. Endang Sundang pada waktu itu akhirnya bisa bekerja sama. Penelitian kita free ya, bahkan dibayar pada waktu itu. Jadi itu sangat luar biasa lah bagi kami yang boleh dibilang orang kampung ya, pada waktu itu bisa ke sana kemari, keluar kota, naik pesawat ya, itu free bahkan dibayar ya. Nah, kemudian setelah lulus pada waktu itu masuk ke konsultan dulu, konsultan di kehutanan ya. Sambil bekerja di konsultan, memang kita menginginkan pada waktu itu kerja di BUMN, sehingga saya waktu itu apply ke salah satu BUMN kehutanan lah ya, yang favorit juga gitu pada waktu itu. Prosesnya berjalan. Tapi dengan pada waktu proses itu saya sambil ini juga tuh cari-cari yang lain. Kebetulan pada waktu itu saya lagi main ke rumah teman, baca koran waktu itu ya, karena di kos saya waktu itu nggak ada koran gitu. Ada koran, saya baca di situ ada iklan tuh penerimaan program S2 gitu, beasiswa gitu. Pada waktu itu ada pengumuman seperti itu, wah menarik juga nih gitu kan, boleh dicoba gitu. Akhirnya saya apply, kemudian interview, tes dan sebagainya, masuk ke situ gitu. Masuk untuk kuliah S2 di salah satu perguruan tinggi beasiswa gitu ya. Jadi pada waktu itu kita nggak mengeluarkan biaya kuliah gitu, alhamdulillah. Sehingga akhirnya masuk ke situ. Pada waktu mulai kuliah adalah panggilan bahwa saya diterima di BUMN kehutanan tersebut. Nah, itu dilema sekali saya terus terang pada waktu itu gitu. Di satu sisi tujuan saya kuliah di kehutanan, memang bekerja ya di sektor kehutanan, apalagi BUMN ya. Tapi di sisi lain saya juga baru memulai kuliah S2 gitu. Kuliah S2 waktu itu full time karena ini untuk fresh graduate gitu. Sehingga harus ada salah satu apa yang dikorbankan. Pada waktu itu saya akhirnya memilih saya ngambil S2-nya gitu. Saya teruskan sehingga kesempatan untuk bekerja di BUMN kehutanan saya tinggalkan gitu. Kemudian setelah lulus ya saya sempat bekerja di swasta gitu ya, di waktu itu perusahaan ekspor impor. Tapi ya terutama keinginan dari orang tua pada waktu itu ya,
orang tua menginginkan cobalah kerja di BUMN atau di pemerintahan gitu ya. Karena orang tua saya juga pegawai negeri gitu, jadi menginginkan anaknya juga jadi PNS ataupun di BUMN gitu ya. Kemudian ada apa namanya, ada lowongan waktu itu di salah satu bank BUMN, BDN pada waktu ya, Bank Dagang Negara. Akhirnya saya apply ke situ dan masuk ke Bank Dagang Negara. Nah, tahun 99 merger menjadi Bank Mandiri, dan sampai baru per kemarin ya, saya di-assign oleh Kementerian BUMN untuk ditugaskan di salah satu BUMN tambang, yaitu Mind ID. Mungkin itu Pak ceritanya Pak Bambang. Iya, ini bersamaan dengan masuknya Pak Nur Hidayat, Mind ID berubah nama sekarang. Ya, betul. Menjadi PT Mineral Industri Indonesia, gitu ya. Persero. Nah, Persero. Pak Nur Hidayat lama berkarir di Bank Mandiri. Kemudian sekarang dipindahkan atau ditugaskan di Mind ID, PT Mineral Industri Indonesia ini, dan ditugaskan untuk mengawal manajemen risiko kalau nggak salah, dan masalah-masalah kesehatan, keamanan lingkungan dan sebagainya. Nah, ini tantangan seperti apa menurut Bapak? Ya, baik. Jadi manajemen risiko itu kan salah satu bidang yang memang mau nggak mau harus kita terapkan, Pak ya, di perusahaan. Ya, saya lama di Bank Mandiri, dan industri perbankan itu menurut saya merupakan salah satu industri yang sudah lebih dulu ya, dan lebih maju ya dalam penerapan manajemen risiko. Karena apa? Karena industri perbankan itu kan memang berbisnis dengan risiko. Berbisnis dengan risiko. Artinya pada waktu kita bisnis kredit misalnya, sebagai bisnis utama bank, itu kan risiko langsung muncul begitu kita memberikan kredit. Apakah kredit itu kembali atau tidak gitu? Apakah customer kita atau nasabah kita bisa membayar atau tidak gitu? Nah, itu semua harus kita hitung risikonya, kita mitigasi gitu ya. Apa-apa yang perlu kita lakukan supaya risiko itu hilang atau bisa kita minimalisir gitu kan. Begitu juga untuk bisnis yang lain, misalnya treasury. Treasury kita misalnya pegang valuta asing. Pegang valuta asing itu kan selalu bergejolak kursnya. Itu juga harus kita hitung, harus kita hitung risikonya, harus kita mitigasi. Dan oleh karena bisnis itu bisnis yang berisiko, maka aturannya sangat ketat ya terkait dengan risiko, baik secara internasional melalui BISIL maupun OJK gitu ya. Dan framework ataupun kerangka kerja manajemen risiko di perbankan ini menurut saya juga bisa atau memang sebaiknya kita aplikasikan juga di perusahaan tambang seperti Mind ID. Intinya sebenarnya sama gitu kan, bahwa manajemen risiko intinya kan bagaimana kita mengidentifikasi risiko yang muncul dari setiap proses bisnis gitu. Dari setiap proses bisnis itu selalu ada risiko gitu. Misalnya orang nambang gitu ya, nambang kan ada risiko kerja, kemudian nanti risiko apakah hasil tambangnya sesuai dengan proyeksi kita atau tidak gitu. Itu selalu ada risiko, dan itu harus kita identifikasi, kemudian kita hitung berapa risikonya, berapa besar risikonya, kemudian bagaimana kita memitigasi risiko itu gitu. Jadi saya rasa samalah prinsip kerja manajemen risiko baik di perbankan maupun di industri pertambangan ya. Tinggal bagaimana kita bisa memahami proses bisnisnya, kemudian kita bisa mengidentifikasi tingkat risikonya dan membuat mitigasi-mitigasi yang memang tepat gitu.
Ya. Kemudian untuk HSSE ya, itu di industri pertambangan memang sesuatu yang penting gitu ya, karena memang aktivitas pertambangan itu tidak terlepas dari Ya. bagaimana risiko kecelakaan, keselamatan, dan juga lingkungan. Itu menurut saya memang kita harus mengacu pada standar yang internasional Ya. mengenai bagaimana kita mengelola HSSE tersebut. Mungkin itu Pak Ya. Bambang. Baik. Kelihatannya kalau HSSE kecuali sesuatu yang nampak standarnya juga sudah ada. Nah, tapi risiko-risiko lain bisnis pertambangan itu kan misalnya tadi antara perkiraan cadangan, kemudian eksplorasi, tapi tidak sesuai harapan misalnya itu kan. Dan ada risiko yang menarik lagi Pak di pertambangan itu adalah soal faktor harga yang tiba-tiba bisa naik turun. Nah, ini apa yang dipersiapkan oleh Iya, Pak iya. Nur Hidayat? Ya, betul Pak. Itulah tadi salah satu apa namanya aktivitas dari manajemen risiko adalah kita pertama memetakan proses bisnis ya dari industri itu gitu kan. Kemudian setelah kita paham, kita tahu aktivitas bisnisnya itu apa saja, kita kemudian mengidentifikasi itu misalnya ya tadi risiko pasar gitu kan. Pasar kan fluktuasi harga. Itu ada kita misalnya dengan hedging ya dan hedging harga gitu ya. Itu salah satu mitigasi untuk bagaimana kita memitigasi risiko di harga. Tapi bukan itu saja. Banyak sebenarnya mitigasi yang bisa kita lakukan tergantung dari kondisi pada saat itu gitu loh. Jadi memang dinamis gitu Pak ya. Kita harus selalu apa namanya mengikuti perkembangan. Mungkin itu Pak. Ya, dan di Main ID ini kan mengkoordinasi ya, membawai beberapa perusahaan yang berbeda-beda, berbeda-beda produknya, berbeda-beda permasalahannya, berbeda-beda kepemilikannya. Nah, mungkin juga bisa sangat terpengaruh oleh kebijakan-kebijakan regulasi pemerintah yang tiba-tiba mendadak dan sebagainya. Nah, itu seperti apa Pak antisipasinya? Ya, jadi kita di Main ID ya sebagai holding company memang harus menyelaraskan, harus mensinergikan ya semua aktivitas bisnis dari anak-anak perusahaan ya, dan tentunya aktivitas bisnis itu pasti sangat terkait dengan bagaimana policy maupun kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan yang berlaku. Untuk itu memang kita harus selalu mengikuti ya bagaimana perkembangan dari industri ini dan juga bagaimana kebijakan-kebijakan dari pemerintah ya arahnya kemana, kemudian peraturan-peraturan yang ada harus selalu kita ikuti dan kita terapkan di perusahaan kita, gitu Pak Bambang. Ya, yang menarik akhir-akhir ini kan hilirisasi itu, artinya dan juga tidak boleh mengekspor hasil-hasil tambang dalam bentuk mentah. Jadi harus ada smelter dan sebagainya. Ini apakah semua sudah siap Pak di lingkungan Main ID? Ya betul Pak Bambang ya. Saya memang belum lama ya di Main ID, tapi memang hilirisasi menurut saya memang sesuatu yang mutlak ya harus dilakukan sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden dan kebijakan di Minerba. Memang arahnya adalah hilirisasi karena nggak mungkin kita selamanya hanya ekspor ore ya, atau boleh dibilang kita ekspor tanah dan air lah gitu ya. Yang diekspor masih mentah gitu Pak ya. Sementara nilai tambah dengan
kita melakukan pengolahan di satu step saja itu bisa berkali-kali lipat gitu kan. Ya. Kan dari data kan dengan adanya pengolahan di smelter itu ekspor contoh salah satu nikel gitu ya itu Ya. meningkat sampai 18 kali gitu. Artinya sangat memang sesuatu yang harus kita lakukan gitu supaya kita dapat nilai tambah dari barang tambang itu gitu, dari hasil tambang kita gitu Pak. Sayang kalau nilai tambah itu diperoleh oleh negara lain gitu. Sementara di kita sebenarnya punya potensi untuk itu gitu loh. Kita punya sumber daya alam, kita punya skill, punya modal gitu ya. Kenapa itu nggak kita lakukan gitu? Dan di Main ID juga arahnya ke situ juga gitu. Kita bukan hanya menambang saja, tapi bagaimana kita melakukan hilirisasi gitu. Gitu, Pak. Jadi di dalam gambaran Pak Nur Hidayat ini dalam periode masa baktinya itu, apa saja yang kira-kira mau dilakukan? Ya pasti arahnya adalah hilirisasi ya sampai dengan nanti. Sekarang kan kita lagi ini Pak ya di dunia ini kan sekarang arahnya adalah ke electric vehicle atau kendaraan listrik ya. Kita juga arahnya ke sana gitu karena kendaraan listrik itu kan yang salah satu part utamanya adalah baterai gitu kan, dan baterai itu salah satu materialnya adalah nikel. Nikel itu kita nomor 1 di dunia gitu. Nah, sayang kalau kita hanya jual nikel ore ya mentah ke negara lain, sementara kita import gitu loh baterainya. Kenapa nggak kita olah sendiri gitu sampai ke situ? Itu kita mengarah ke sana gitu Pak. Kalau tidak salah dari anak perusahaan yang memproduksi nikel itu selain Aneka Tambang juga Vale, Pak ya, Vale. Tetapi prosentasenya kan tergolong tidak besar. Nah, itu apa yang akan dilakukan ke depan oleh Main ID ini, Pak? Ya Pak, kalau Vale ya memang ini kan tidak terlepas dari perjanjian masa lalu ya antar pemegang saham. Memang kita pasti menginginkan kita mayoritas di situ gitu. Cuman nggak gampang juga gitu ya karena ada beberapa perjanjian yang mengikat. Tapi itu kita memang arahnya ke sana Pak supaya kita bisa punya kontrol lah di situ gitu. Punya kontrol atas Vale gitu. Ya. Atau mungkin dengan memacu misalnya seperti Antam supaya mempunyai lahan yang lebih luas lagi gitu. Iya, bisa juga Pak. Cuman masalahnya sekarang kontrol itu kan belum di kita gitu Pak. Ya. Jadi kontrol itu masih di asing ya. Karena kita baru 21% di Vale gitu. Sehingga kita belum punya kontrol terhadap aktivitas yang ada di Vale. Nah, sedangkan untuk kita bisa kontrol kan kita harus meningkatkan porsi sahamnya gitu. Itu nggak gampang Pak karena namanya ada beberapa perjanjian yang mesti ini lagi negosiasikan lagi gitu Pak. Iya. Main ID punya track record yang cukup bagus ketika mengambil alih saham PT Freeport, Pak. Itu apakah pengalaman itu tidak cukup digunakan sebagai referensi? Gitu? Betul Pak. Ya, saya juga waktu itu mengikuti juga ya, saya di bank ya, di Bank Mandiri pada waktu kita akuisisi juga kebetulan kita ngasih financing ya, pembiayaan untuk akuisisi. Jadi saya tahu juga prosesnya dan menurut saya memang itu salah satu langkah yang sangat strategis ya karena kita sekarang secara saham menjadi majority itu di Freeport gitu. Dan
case di Vale itu agak lain ya, sehingga ya benar sih memang itu jadi salah satu modal kita juga bahwa kita sudah pernah berhasil gitu. Tapi ada apa ya aspek lain yang memang tidak sama kondisinya dengan di Freeport gitu, sehingga memang perlu apa namanya perlu negosiasi dan beberapa upaya lah gitu Pak. Dan waktu kasus PT Freeport itu apa ya yang sangat berperan juga alumni Bank Mandiri, Pak. Oh gitu Pak ya. Pak Budi Gunadi kan waktu itu. Oh iya, Pak BGS. Iya, Iya iya Pak BGS, betul. iya. Jadi ini saya melihat memang menarik ini. Alumni Bank Mandiri ini tersebar kemana-mana gitu ya. Ya. Ya Nah, Pak Oki dulu Pak di Main ID juga. ya. Nah, menurut Pak Nur Hidayat itu apa sebenarnya yang menjadi keistimewaan? Bapak alumni kehutanan, kemudian lebih banyak berkarir di bidang keuangan, sekarang dipindahkan ke tambang. Nah, itu apa kiatnya gitu Pak, supaya bisa menghadapi semua tugas? Ya, mungkin ini ya, kalau kita lihat pada waktu saya di Mandiri ya, di Bank Mandiri, dan juga saya lihat terjadi juga di tempat lain ya, itu ternyata yang tadinya kita nggak tahu bahwa teman kita itu dari mana lulusannya, misalnya di Bank Mandiri bekerja di IT ya kan, atau di international banking, setelah ngobrol ternyata sama-sama dari IPB gitu. Ya. Nah, itu artinya sebenarnya lulusan IPB itu bisa masuk kemana-mana gitu ke segala bidang gitu. Bahkan ada yang menyingkat institut fleksibel banget gitu kan. Atau kalau di bank institut perbankan modern. Karena memang kalau saya lihat mungkin seperti di Bank Mandiri lah, barangkali 20% dari pegawai Bank Mandiri itu mungkin dari IPB gitu, walaupun belum ada hitungan secara pasti ya. Tapi kalau kita banyak berinteraksi, ternyata banyak juga gitu ya. Bahkan sampai level manajemen ya, direksi itu banyak yang dari IPB gitu, bahkan sampai dirut gitu. Pak Sunarso ya di BRI gitu. Nah, jadi menurut saya memang pendidikan di IPB menjadikan kita sebagai lulusan yang kritis ya, kemudian kita adaptif gitu ya, dan berpikir logis gitu, logik gitu loh. Karena bekerja seperti di bank sebenarnya kita logika gitu Pak, logika dan bagaimana kita kritis gitu ya, kita bisa adaptasi penyesuaian ya dengan bidang kita gitu ya. Itu menurut saya yang ini sih yang perlulah gitu ya, karena ilmu khusus perbankan itu kan nggak ada gitu kan, walaupun yang dari keuangan juga nggak sepenuhnya dipakai gitu. Dan kita yang dari seperti saya misalnya background kehutanan gitu ya, begitu kita belajar akuntansi misalnya, itu juga paham juga kok gitu. Kita nggak perlu kuliah akuntansi gitu, tapi dengan kita masuk ke pendidikan pada waktu di calon pegawai ya, kemudian kita langsung terjun di situ, akhirnya itu kok ternyata begini, dan itu akhirnya menjadi pekerjaan sehari-hari saya itu gitu, melihat laporan keuangan ini rasionya seperti apa, kemudian proyeksinya seperti apa gitu, yang dulu sama sekali tidak kita pelajari pada waktu kita kuliah gitu. Tapi dengan logika kita ya, dengan berpikir kritis kita, itu kita bisa gitu Pak. Jadi praktek itu jauh lebih penting Pak ya daripada teori-teori gitu ya kira-kira. Betul Pak. Ya.
kemudian Bapak mungkin ada saran atau ada harapan ya kepada alma mater IPB itu. Artinya kan ini luar biasa pertumbuhannya sejak dulu ya, zaman Pak Andi Hakim Nasution itu. Kemudian sampai sekarang Prof. Arief ini kan makin melebar, bahkan jurusan-jurusan ekonomi juga ada, pemasaran juga ada. Seperti apa Pak menurut Bapak? Apa kembali ke core pertanian atau berkembang lebih luas seperti sekarang? Kalau menurut saya sekarang sudah sangat bagus, Pak ya. Artinya IPB memang sedapat mungkin ya jangan eksklusif di pertanian ya, karena memang realisasinya juga kenyataannya juga lulusannya bukan hanya di pertanian gitu. Dan apa namanya supaya IPB itu juga menjadi lebih lebih luas lah gitu ya ininya ya dari sisi keilmuannya gitu ya. Jadi orang masuk IPB bukan memang semata-mata ingin ke pertanian gitu, karena mungkin sekarang ya kalau kita lihat misalnya seperti anak saya lah gitu ya, minat ke pertanian mungkin memang sudah agak menurun lah ya. Jadi bidang-bidang lain ya ataupun mata kuliah yang lain perlu juga gitu ya. Dan saya juga sangat sangat bangga gitu ya, IPB banyak dapat penghargaan juga gitu ya, baik internasional maupun nasional gitu, termasuk juga universitas terbaik gitu ya, perguruan tinggi terbaik. Saya rasa sudah menurut saya sih sudah bagus ini ya Pak, arahnya gitu ya. Bahkan pada waktu saya di Bank Mandiri pun IPB merupakan salah satu perguruan tinggi yang jadi target kita untuk untuk meng-hire lulusan-lulusannya gitu, sampai pada waktu itu kita dengan direksi pun ke IPB gitu untuk kita hunting lulusan-lulusan IPB gitu. Artinya memang masih dihargai gitu Pak. Nah kemudian sekarang kalau untuk mahasiswa dalam mempersiapkan diri jadi alumni atau lulus, tapi benar-benar seperti yang dikehendaki pasar termasuk oleh Bank Mandiri menurut pemahaman Pak Nur Hidayat itu harus yang seperti apa? Ya, kalau sekarang Pak ya kan eranya digitalisasi ya, jadi memang mahasiswa ya itu harus paham lah dengan teknologi informasi gitu, karena mau nggak mau memang itu gitu. Harus paham dengan itu teknologi informasi. Kemudian yang saya lihat ya dari saya beberapa kali juga menginterview calon pegawai ya, antara lain ada yang dari PP juga gitu, kemampuan presentation skill ya, itu juga perlu ya ditingkatkan gitu ya. Kemudian PD ya, untuk bisa PD itu mungkin kan perlu inilah di sana ya, jangan hanya belajar saja tapi perlu juga organisasi gitu, itu juga perlu dikembangkan juga gitu. Kadang saya melihat kurang PD gitu pada waktu presentasi, pada waktu kita kita rekrut pegawai baru, itu salah satu tesnya kan dia harus presentasi ke kita gitu kan. Presentasi bahkan dalam bahasa Inggris gitu. Makanya bahasa Inggris juga menurut saya itu perlu gitu. Sehingga pada waktu lulus dia udah siap gitu. Dari sisi komunikasinya, presentation skill-nya, bahasanya itu udah siap masuk ke dunia kerja gitu. Bahkan sekarang IPB menerima mahasiswa yang langsung ketua OSIS dengan harapan bahwa pengalaman berorganisasinya sudah ya itu bagus sih. Sudah cukup. Karena leadership dia udah siap ya Pak ya. Ya. Jadi memang mahasiswa-mahasiswa dengan nilai plus itu yang dicari Pak ya. Betul Pak. Karena bukan hanya pelajaran saja, tapi bagaimana leadership ya. Karena di dunia kerja itu kan
pada akhirnya kita harus komunikasi dengan orang lain, ya kan? Bagaimana kita harus ya nanti memimpin orang lain gitu ya, mengorganisasi suatu suatu unit gitu ya. Kalau misalnya lulusan IPB lah kan nanti penempatannya juga mereka menjadi relationship manager misalnya ataupun risk manager, itu udah tanggung jawab manajerial juga gitu. Nah, sehingga perlu leadership juga gitu. Nah, saya pengen nambah satu pertanyaan, Pak. Tadi yang sebenarnya sudah saya tanyakan, bagaimana Bank Mandiri ini bisa menjadi sumber SDM yang handal itu, sehingga banyak sekali yang mereka belum memanah baik ke sesama bank maupun ke instansi yang lain. Nah, itu sebenarnya apa yang terjadi di Bank Mandiri? Atau saya mungkin sebut salah satu contoh kasus Pak Budi Gunadi misalnya. Malah bisa kemana-mana, sekarang malah menjadi Menteri Kesehatan. Menurut saya salah satu perubahan ya yang dilakukan di Bank Mandiri ya dari yang dulu kan dari beberapa bank yang bergabung, Mbak. Perubahan yang dilakukan secara signifikan adalah bagaimana membangun culture gitu ya. Culture ini yang menurut saya sangat berpengaruh kepada SDM yang ada itu. Nah, jadi culture-nya dibangun di Mandiri, ada namanya TIPCE ya, trust, integrity, professionalism, customer focus, dan excellence gitu kan. Itu dibangun sehingga seluruh insan atau seluruh SDM yang ada di Bank Mandiri itu sama gitu loh culture-nya. Selain itu juga dari sisi pengembangan pegawai ya juga jadi salah satu fokus gitu. Makanya berubah namanya dari dulu human resources menjadi human capital gitu ya. Bahkan capital lah gitu ya. Itu yang di-treat kemudian dikembangkan ya di Bank Mandiri, dan rotasi, mutasi itu juga dilakukan secara dinamis gitu sehingga orang tidak hanya di satu tempat dalam waktu yang lama gitu ya. Itu seperti itu, Pak. Jadi menurut saya memang culture yang harus dibangun. Ya, itu menarik sebenarnya. Salah satu tadi mitigasi risiko gitu ya. Kalau orang terlalu lama di satu tempat kan berpotensi menimbulkan risiko. Baik, Bapak Nur Hidayat Udin, terima kasih telah berbagi. Pak Nur Hidayat Udin, Direktur Manajemen Risiko dan HSSE di PT Mineral Industri Indonesia Persero atau yang selama ini dikenal dengan MIN-ID. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan memberi inspirasi dan motivasi khususnya bagi generasi muda. Dan Bapak sukses di tempat baru dan berhasil di bidang yang ditugaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, sukses untuk kita semua. Matur nuwun nggih. Saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Tujuan pertama kali lulus IPB sebenarnya saya mulai